penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Hati Sehat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita semua. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 hingga yang ke-17. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami masih Engkau perkenankan untuk bertemu dengan saudara-saudara kami pecinta rehat ya Bapa. Dan kami akan merenungkan firman-Mu, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan para pendengar, kiranya Engkau akan memberkati yang pendengar di rumah ya Bapa. Dan selanjutnya hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami naikkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari surat Yakobus yang diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga yang ke-17 akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara. Perikopnya judulnya adalah Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Dan saya berjudul pada saat ini adalah Hidup itu singkat, tapi jangan melupakan perencanaan Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan ayat yang keempat, pasal 4 ayat 14.
sekarang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi dalam renungan pada ini kita merenungkan bahwa hidup itu singkat. Bagaimana kita mengatasi hidup singkat ini? Kalau pengkhotbah mengatakan bahwa hidup ini adalah sia-sia. Jadi dalam nas ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ialah sekarang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang pertama, kita tidak tahu apa yang terjadi besok kecuali hanya Tuhan sendiri. Tentunya kita dalam tidak tahu kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, selalu mohon pimpinan, maka Tuhan akan menyertai dalam setiap rancangan hidup kita. Nah, rancangan Tuhan ini rancangan yang sungguh luar biasa. Memang kelihatan di mata jasmani itu aneh dan tidak masuk akal, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Kita dapat belajar mengenai hal ini, kita bisa mencontoh bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel ingin menyerang Yeriko, tembok yang begitu besar, tebal, ya mungkin sekitar 4 meter, 3 meter dan bisa dilalui, bisa hancur hanya dengan apa? Dengan dikelilingi. Dan setelah mereka kelilingi 7 kali, hancur. Itu sungguh di luar akal manusia. Tapi rencana Tuhan begitu. Dan kalau kita tidak tergantung kepada Tuhan dalam perencanaan kita, maka kita akan gagal. Contohnya juga dari bangsa Israel. Di dalam bangsa Israel waktu ingin menyerang kota Ai, dia tidak direstui oleh Tuhan. Akhirnya apa? Dia kalah. Banyak orang itulah. Jadi kita dalam hidup yang singkat ini kita harus selalu dekat pada Tuhan dan mohon pimpinan supaya apa? Supaya kita berhasil. Yang kedua adalah apakah arti hidupmu? Nah, jadi dalam arti hidup ini kalau kita belajar banyak ya. Di dalam hidup ini tanaman hidup, hewan hidup. Apakah hidup kita seperti mereka? Bukan. Kita hidup diciptakan oleh Tuhan segambar serupa dan diberikan roh. Nah, maka hidup kita lain. Jadi kita lebih diperhatikan daripada antara hidup tanaman dan binatang. Tapi kita jangan lupa bahwa Tuhan menciptakan kita itu punya tujuan. Tujuan apa? Tujuannya ialah merefleksikan kasih setia Tuhan. Tetapi kalau kita melihat ke belakang manusia jatuh dalam dosa, maka gambar rupa Allah itu sudah rusak. Sudah rusak sehingga kita menerima hukuman kekal yaitu kematian. Nah, kita untuk menuju ke kehidupan yang kekal sesuai yang direncanakan oleh Tuhan, kita harus tidak langsung kita bisa mencapai ke sana, tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Yaitu kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, hidup di dunia ini adalah sementara waktu. Cepat atau lambat hidup di dunia akan berakhir. Dalam kurun waktu tertentu manusia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Itu berarti hidup di dunia adalah hidup yang fana, sementara, tak kekal. Kelanjutannya setelah menyelesaikan hidup sementara dan meninggalkan dunia yang fana adalah menjalani kehidupan yang kekal. Yang kekal ini ada 2 artinya. Kita kekal di neraka atau kita kekal di surga yang penuh sukacita. Nah, untuk mencapai kekal yang di surga ini syaratnya harus kita percaya kepada Tuhan Yesus yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi supaya kita itu mendapat hidup yang kekal dan hidup kita berarti, itu kita harus memariskan amanah dari Tuhan ini, yaitu pertama kepada keluarga kita, anak cucu kita harus kita bawa untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini yang sudah rela berkorban di kayu salib untuk bagaimana caranya? Ya kita membeli teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita takut akan Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan. Itu harus kita contohkan pada anak cucu kita hari lepas hari. Jadi mungkin kalau ada orang yang ingin mewariskan kekayaan, kekuasaan, tidak kekal itu. Semuanya akan habis. Dan semua itu kadang malah kita bisa menjadi seteru Allah kalau kita mewariskan kekayaan. Kadang kita bisa bertindak instan untuk korupsi atau untuk bagaimanalah kita menjadi orang jahat. Di dalam Alkitab ada contoh yang iman yang kuat, teguh, berani dan kuat. Kita bisa mencontoh kehidupan Kaleb dan Yosua. Kita bisa mencontoh bagaimana Kaleb ini sewaktu menjadi pengintai dengan 12 temannya. Dia yakin melihat tanah Kanaan yang begitu subur, elok, indah. Yang mereka takut karena sudah ada diuji oleh raksasa-raksasa. Tapi Kaleb dengan tegas dia bersama Tuhan, saya akan merebut tanah itu. Ini yang perlu kita yakini, yaitu bahwa kita kalau bersama Tuhan, kita tidak akan pernah kalah. Kita menjadi pemenang. Itulah kalau kita dekat dengan Tuhan, siapa yang akan melawan saya? Tidak ada. Kalau Tuhan di pihak kita. Tapi kalau Tuhan menjadi seteru kita, jangan harap Anda akan mengalami kesuksesan dalam hidup. Pasti ada. Bangsa Israel sewaktu mereka tidak setia pada Tuhan, maka dia dihukum 40 tahun. Dan tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Hanya siapa? Yosua dan Kaleb. Itulah janji Tuhan. Jadi kita jangan main-main dengan janji Tuhan. Kita pegang teguh. Yang pertama, kita selalu menghormati Tuhan. Dan kita selalu percaya kepadanya. Janjinya ya dan amin. Itu harus kita pegang. Maka kalau kita sudah menerima Tuhan, percaya sungguh-sungguh, maka hidup itu akan terasa nyaman, damai. Tidak ada rasa ketakutan. Sebab Tuhan tahu seluk-beluk kehidupan kita. Tahu bagaimana Dia menciptakan kita. Kelemahan kita tahu. Maka dalam setiap kelemahan kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Datanglah pada Tuhan tiap hari kalau perlu. Kalau kita sedang mau bepergian atau mau merencanakan masuk ke perguruan tinggi, sekolah, kelanjutan atau mencari pekerjaan, berdoalah dulu. Atau mungkin kita mau pergi berwisata dengan anak, tapi sebelum berangkat kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Maka Tuhan akan selalu menjagahi kita. Ya, itulah dalam hidup yang singkat ini kita ada kesimpulannya bahwa kita jangan melupakan Tuhan. Dan kita harus merencanakan setiap langkah kehidupan kita yang singkat ini. Seperti Uap dikatakan, itu kita harus selalu mohon petunjuk Tuhan. Tidak hanya waktu kita putus saja, tapi tiap hari. Tiap hari, jangan lepas dengan Tuhan. Maka hidup kita itu akan nyaman. Tidak khawatir, tidak takut. Karena takut itu adalah merupakan tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan mengatakan jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita merasa khawatir, kita bisa belajar dengan
Petrus sewaktu dia ingin berjalan di atas air, tadinya dia bisa jalan di atas, tapi sewaktu bimbang, takut, dia tenggelam. Kita jalan mengikut Yesus, kita jangan bimbang, tetap kuat, teguh, dan jangan mudah dipengaruhi oleh situasi atau tekanan kita tetap, sebab dia menjanjikan bahwa hidup kita kelak akan sukacita, tidak sakit. Di surga nanti adanya hanya berdoa dan memuji Tuhan. Kalau kita di dalam dunia ini tidak suka berdoa, maka mungkin maaf ya, mungkin di sana jelek malahan, bosan di surga, tapi kekal di surga. Jadi kalau kita latihannya di dunia ini, kita rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, maka endingnya kita akan sukacita selamanya. Amin. Itulah renungan yang dapat kita sampaikan. Marilah kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas renungan pada saat ini. Kiranya menjadikan kekuatan untuk iman kami dan iman saudara-saudara kami yang menjadi pecinta rehat ini ya. Ya Tuhan, kiranya akan menyertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang setia, teguh menghadapi segala tantangan dan hambatan di dalam kami mengiringi Engkau di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya.